Tentang Berli atau enggak sama siapa cewek yang agak sedikit semok di bagian terdepan. Hai guys, balik channel Berliana. Oke, ngobrol tiba-tiba suka mengagetkan ya. Suka bikin kaget, terkejut gitu. Nah sekarang aku udah sama Kak Jess. Oh, Jess aja nggak boleh Kak katanya. Kita sepantaran. Iya sepantaran, cuman gue tuh kebanyakan manggil kakak jadi ya speak awal dulu ya, ya kan. Oke. Oh, panggil kakak. Jess. Ya. Jess Amalia. Akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya ketemu, padahal di sosmed juga kita nggak pernah sapa-sapanya. Nggak pernah, nggak sapa-sapaan, terus nggak pernah. Nih berkat si Alza nih mempertemukan pertama kali di sini. Di sini nih gara-gara ini kita lagi ada di kantornya Susumu Project. Ya, lagi di kantor Susumu. Susumu apa susuku? Susu kita. Susu kita. Susu saya. Iya, Susu. enak ya pokoknya. Iya, Susu sendiri, jangan buat nasional, nggak mau. Iya dong, kita kan pribadi banget. Iya, jangan bagi-bagi. Jadi nggak usah nanya-nanya open BO berapa, nggak usah kayak gitu Anda ya. Kak Jess juga, Kak Jess lagi, Jess juga sering berarti. Sama lah kita, secara foto-foto kita pemersatu ya, ya kan. Jadi kurang lebih sama lah kita pasti orang-orang yang iseng kayak gitu. Jadi di video kamu apa nih? Aku mau Q&A. Q&A tadi kita udah lempar Q&A di Instagramnya aku. Jadi netizennya Berli pada nanya. Dia kenal gue nggak sih ya? Gue nggak tahu. Gue takutnya nggak kenal gitu. Lu siapa sih? Kenal deh. Jess tuh ada di mana-mana. Nggak ada. Aku tuh bukan kayak Berli yang ada di TV, ada di sini, di situ nggak pernah. Itu kebenaran saya lewat doang itu di TV, Bu. Saya lewat doang itu, gitu doang udah. Apa nih sih namanya kalau di itu? Figuran aja. Jadi sekarang mau Q&A apa? Kita mau Q&A tentang sebenarnya sih gue tahu sih pertanyaannya. Iya, pasti ke tentang Berli atau enggak sama siapa cewek yang agak sedikit semok di bagian terdepan. Nanyanya ku tatap dua bola matamu. Matamu apa tetemu? Matamu ke dadamu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar mereka senang. Ya, membuat netizen bahagia ya udah sekali-sekali nggak apa-apa ya Mas. Iya, nanti siapa tahu abis ini aku diajak jalan-jalan sama Kak Jess. Sama Jess. Kayak sama Jess. Kalau kamu minta aku ajak jalan-jalan, masalahnya biar Berli tuh ada jadwalnya udah padat banget, emang bisa? Bisa. Aku kalau buat jalan-jalan sebenarnya bisa. Benar kan? Nginep sehari 2 hari? Bisa ya, sehari 2 hari. Saya 1 bulan waktu itu nggak pulang-pulang Indo. Bener, ini kalian dengar sendiri ya. Ini kalian dengar sendiri dari mulutnya Berli. Nanti someday bakal aku ajak jalan, berenang. Pokoknya harus bisa ya. Berenangnya kalau di pantai mohon maaf nih, nggak di pantai. Nggak di pantai. Di kali aja kita. Tapi jernih kalinya. Oke. Boleh Ya. Oke. Aku belum pernah ke kali sih. Apa ya? Ini Lewi itu kayak sungai kan ya? Curug. Oh, Curug. Aku pernah ke Curug. Dulu Curug apa? banget. Curug Luhur kalau nggak salah namanya, di Bogor. Aku belum pernah sih. Pasti kalau di curug-curug kamu bisa kan berenang. Aku biasa kalau berenang kayak itu aku pasti bawa ban sendiri. Bukan pelampung bagian depan ya, betul-betul bawa ban. Oh, bukan pelampung bagian depan karena udah ada pelampung. Jadi ya, ini pelampung dengan ini pelampung baja lagi, pelampungnya bisa tiduran. Aku pasti selalu bawa. Oke. Oh, ban-ban yang kayak buat di kolam gitu nggak sih? Iya. Yang lucu-lucu ada bebek-bebekan gitu. Iya. Tapi nggak bebek juga, ntar niupnya capek. Oh gitu. Oh, pelampung yang biasa. Biasa tapi masih uns lah. Masih uns ya. Masih uns. Boleh. Jadi sebenarnya aku tuh juga suka traveling, tapi emang belum ada kesempatan buat traveling ke Indonesia. Maksudnya Indonesia keliling Indonesia. Aku di Indonesia tuh baru ke Bali, Balikpapan, Raja Ampat, udah. Kamu belum pernah traveling tapi udah ke Raja Ampat. Aku itu belum pernah ke Raja Ampat. Nah itu salahnya sih. Menurut gua ada plus minusnya. Jadi gini, pertama kali gua traveling itu awal tuh pertama kali gua ke Singapura. Ke Singapura, abis itu kalau Singapura bukannya traveling, belanja ya kan? Shopping waktu di sana. Maksudnya pertama kali gue jalan-jalan ke Singapura, abis itu langsung ke Raja Ampat. Abis ke Raja Ampat, gue ke Jepang. Selang 2 minggu gue ke Jepang, selang 2 bulan gue ke Eropa. Jadi sekarang kalau misalnya gue diajak kayak hampir ke
ini yuk ke mana namanya, ke Bali gitu. Pas gue ngeliat Bali kayaknya Raja Ampat tuh lebih bagus, paham gak sih? Jadi kayak ada standarnya sendiri yang akhirnya gue males gitu. Raja Ampat sama Bali itu beda. Menurut gue beda ya. Kalau Bali itu liburannya kita kayak pasti kita ke suatu tempat nongkrong lah, kayak Omnia dan bla 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 kayak gitu kan. Terus kalau Raja Ampat kita emang betul-betul mentelusuri tempat-tempat, betul-betul tempat wisatanya. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau di Bali itu menurut aku sih ada dua. Kamu pingin hype untuk hura-hura, apa betul-betul pingin pemandangannya gitu loh, wisata, betul-betul wisata banget. Kalau misalkan betul-betul ke air terjunnya, ke Curug saya kan pasti ada juga kan, atau enggak ke pantai-pantai yang masih virgin, yang belum terjamah banyak orang, atau nggak setiap kalau ke pantai itu susah, pasti itu bagus juga. Dan aku juga punya rencana ke Bali itu sebulan. Apa ya? Karena aku mau telusuri Bali banget. Oke, boleh. Soalnya gini, Jazz, gue tuh emang nggak suka lounge, nggak suka tempat-tempat yang terlalu ramai. Jadi kalau emang gue traveling, gue usahain memang gue mau ngelihat pemandangannya, bukan mau party gitu. Karena emang aku masih belajar buat party. Masih belajar pemula berarti ya. Iya, karena emang gue tuh baru party nggak ya? Kalau ke Holy Wings tuh party nggak sih? Nongkrong sih kalau buat gue kayak beda ya. Ya pokoknya gue ke launch itu paling ke Holy Wings, itu pun karena emang ada kerja sama Holy Wings. Selebihnya emang gue emang di rumah gitu. Dan kalau keluar jalan-jalan kan emang ke tempat wisata. Jadi di otak gue adalah jalan-jalan traveling itu ke tempat wisata. Jadi pada saat gue ke Bali, iya apa yang gue mau lihat gitu. Makanya gue kan misalnya kalau gue misalkan setiap ke Bali, gue juga bosan ya, kayak jalan ke Vince, kayaknya ke ke La Brisa, betul-betul yang luar spend money untuk open sofa aja tuh udah sekian ya kan. Gue juga bosan dengan Bali yang seperti itu, walaupun sesekali oke. Makanya gue punya kayak rencana, gue pingin di Bali agak lama. Itu betul-betul gue ke tempat yang belum pernah gue datengin, kayak air terjunnya, curugnya, pantainya, pokok apapun itu. Karena tuh pasti di setiap daerah di Indonesia tuh banyak yang bagus sih gitu, banyak yang istilahnya bisa kita tonjolin. Itu sih pokoknya kayak impian aku juga dari Sabang sampai Merauke keliling Indonesia tuh pengen aku jelajahin banget. Pengen juga langsung gitu. Enggak, soalnya kemarin temen tuh baru ke Bali dan dia ngasih tahu ada kayak goa, aku nggak tahu namanya apa, cuman goa udah gitu bawahnya tuh curug gitu dan itu bagus banget. Oh ya? Terus, beneran serius. Terus gitu gue bilang, itu emang di Bali ya? Ini di Bali, masa sih? Perasaan Bali tuh cuma pantai, terus ada lounge, bla bla segala macam. Enggak, itu di Bali, beneran di Bali, tapi emang Bali bagian dalamnya. Iya, emang itu harus ditelusuri banget. Semakin kita susah untuk ke tempat itu, semakin bagus tempat itu. Gak usah jauh-jauh deh, aku pernah nih ke Curug di daerah Sentul. Itu aku trekking 1 jam, 1,5 jam lah jalan kaki. Itu emang pas nyampe tempatnya, walaupun capek banget, naik turun bukit, tapi pas nyampe tempatnya, gila, ini keren banget sih. Airnya tuh betul-betul hijau biru yang sampai dasarnya tuh kelihatan bening banget, padahal tuh dalam 5 meter. Wow. Ini tuh bening banget, dan pas sudah main air berenang di situ udah lelahnya udah nggak ada, udah hilang, karena udah kesenangan dengan keindahan alam yang ada gitu. Kalau emang barely suka dengan hal-hal seperti itu, kapan-kapan aku bakal ajak. Janji ya, selama nih. Janji kelingking. Bener ya? Iya, Oke. Karena gini, gue tuh memang belum pernah, mungkin travel enak kali jatuhnya ya. Kalau gue travel enak, jadi nggak pernah yang travel capek, maksudnya capek mendaki gunung, lewati lembah itu nggak pernah kayak gitu. Ke Raja Ampat juga kan hitungannya nggak capek kan, karena naik kapal, mobil, atau segala macam gitu. Nah yang kayak petualang gitu emang belum pernah. Itu seru sih. Di Raja Ampat ada petualang gitu. Jadi ada di satu bukit gitu, bukitnya tinggi. Masih nanjak ke atas dulu naik tebing gitu. Oh iya, itu aku pernah dengar, walaupun belum pernah kesana, tapi teman-temanku yang pada pernah kesana pasti itu naik ke atas tebing capek banget. Itu capek banget guys, udah gitu panas. Panasnya luar biasa, gue gak ngerti lagi deh, itu panas yang paling panas pernah gue rasain selama di dunia ini tuh panas banget. Gitu naik tebing itu
Begitu kan pakai sarung tangan. Udah gitu tebingnya tuh bener-bener curam banget dan gak ada jalan setapak, jadi bener-bener harus yang dari batu-batu gitu. Dari batu-batu gitu. Itu seru sih, tapi pas sampai atasnya bagus banget. Pasti panas. Buat kenang-kenang pasti diabadikan kan di foto. Diabadikan. Emang kalau aku pengen nanya lagi, kalau Berry lebih suka pegunungan atau laut? Jadi gini ceritanya. Tadinya tuh gue sukanya laut sebenarnya. Tapi gara-gara gue ke Raja Ampat dan di situ panas banget, akhirnya gue agak trauma dengan si panasnya itu, karena pada saat itu kulit gue langsung panas banget dan iritasi Kak. Iritasi dari situ gue gak yang kayak kalau ke pantai bisa nggak ya gue nggak kena panas itu, tapi ya gue bisa nikmatin itu, tapi kan sebenarnya nggak bisa kan. Iya, lu pakai itu topi yang ada payungnya. Udah gue pakai itu, tapi tuh di belakang sini kan gue dikuncirkan, di belakang sini tuh merah-merah. Bukan merah kayak tan gitu ya kan, misalnya kalau tan kan kayak berjemur kan pasti merah tuh. Enggak, ini gue tuh sampai bernanah. Jadi beneran infeksi, si kulitnya tuh infeksi. Mungkin karena gue emang nggak pernah keluar rumah, jadi kerjanya tuh di AC. Tiba-tiba gue ke Raja Ampat. Kelar di Raja Ampat 1 minggu kemudian gue ke salju, ke Jepang kan. Nah dari situ bernanah lah. Kulitnya jatuhnya cuaca ekstrim kan. Iya, dari panas ke dinginnya gitu. Kedingin.